Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil video kami yang berjudul Kebutuhan Gizi dan Deteksi Masalah Gizi pada Kelompok Daur Hidup Dewasa dan Lansia. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya, karena di dalam makanan terdapat zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Dalam keadaan normal, tubuh mengatur keseimbangan antara energi yang diperoleh dari makanan dengan energi yang diperlukan tubuh. Guna mempertahankan kelangsungan fungsi tubuh, pada orang dewasa, di mana pertumbuhan tidak lagi terjadi, kebutuhan zat-zat gizi lebih tergantung pada aktivitas fisiknya. Nah, teman-teman tahu gak sih apa dewasa itu? Dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai sekitar umur 40 tahun. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Untuk fase dewasa ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masa dewasa dini dari usia 18 sampai 40 tahun, masa di mana perubahan-perubahan fisik dan psikis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Yang kedua, masa dewasa madya dari usia 40 sampai 60 tahun, masa di mana menurunnya perubahan fisik dan psikis yang jelas nampak pada setiap individu. Yang ketiga, masa dewasa lanjut dari usia 60 tahun sampai kematian, masa di mana kemampuan fisik dan bahkan psikologis cepat menurun, namun teknik pengobatan modern serta upaya dalam hal berpakaian dan dandanan memungkinkan antar gender berpenampilan, bertindak, dan berperasaan seperti kala mereka masih lebih muda. Selanjutnya, kebutuhan gizi usia dewasa. Usia dewasa merupakan rentang usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Usia ini dikenal sebagai usia produktif yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan yang lainnya. Usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia 19-29 tahun yang disebut dengan dewasa muda, lalu usia 30-49 tahun, dan usia lebih dari 50 tahun atau yang sering dikenal dengan masa setengah tua. Menurut Al-Matsir pada tahun 2011, tujuan utama kesehatan gizi pada usia dewasa adalah meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, mencegah penyakit, dan memperlambat proses penuaan. Selain itu, kebutuhan energi seseorang mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Kebutuhan energi sebenarnya berkurang mengikuti penurunan metabolisme basal mulai dari usia 25 tahun. Penurunan BMR atau basal metabolisme rate sekitar 2-3% per 10 tahun. Tinggi rendahnya kebutuhan dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi, dan berat badan seseorang. Kemudian, kebutuhan zat gizi pada usia dewasa meliputi yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak. Lemak terbagi menjadi 3, yaitu ada lemak sederhana atau netral, lalu lemak campuran, dan lemak asli. Lalu yang keempat ada vitamin, yang kelima ada air, dan yang keenam ada mineral. Mineral dalam makanan terbagi menjadi 2, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro biasanya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, sedangkan mineral mikro dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Selanjutnya, ada masalah pola makan pada usia dewasa. Pola makan sangat berkaitan dengan frekuensi dan jenis makanan yang kita konsumsi, dan ternyata perubahan pola makan seseorang tidak lepas dari salah satu masalah hipertensi. Jika porsi makan berlebih, maka kita akan mengalami obesitas yang merupakan salah satu faktor munculnya infeksi. Selain itu, asupan garam yang berlebihan juga akan mengakibatkan hipertensi. Pengetahuan masyarakat tentang perbaikan pola makan masih sangat minim. Selain itu, gangguan tidur juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah pada orang dewasa, anak-anak, dan remaja. Kualitas tidurlah yang dapat mempengaruhi proses kondisi mapan. Jika proses ini terganggu, dapat menjadi faktor yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Menurut Andreas pada tahun 2011, selain perubahan gaya hidup, pola makan dan lingkungan olahraga, kualitas tidur juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya ada masalah gizi pada usia dewasa. Masalah gizi
Baik kekurangan maupun kelebihan gizi dapat terjadi pada semua kelompok usia. Kekurangan gizi secara perlahan dapat berdampak terhadap kemampuan belajar, produktivitas kerja, dan kematian ibu sewaktu melahirkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang kekurangan gizi atau kelebihan gizi adalah melalui penilaian antropometri. Berikut ini merupakan masalah gizi pada individu dewasa. Yang pertama ada obesitas. Obesitas pada individu dewasa disebabkan oleh pemikiran di mana makanan adalah hal yang harus dinikmati dan tidak boleh disia-siakan, sehingga dapat mengonsumsi makanan dalam porsi berlebih. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi disebabkan oleh konsumsi kalori yang berlebih, stres, dan olahraga yang kurang. Yang ketiga, anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan penyakit kronik. Dan yang terakhir, ada gizi kurang. Individu dewasa cenderung mengabaikan prinsip gizi seimbang, sehingga menyebabkan individu mengalami kekurangan gizi. Lalu selanjutnya ada pengertian lansia. Menurut WHO tahun 2018, lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 55 tahun. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, akan tetapi merupakan proses yang dinamis mengakibatkan perubahan yang bertambah, dan merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan baik dari luar maupun dari dalam dengan berakhirnya dalam kematian. Selanjutnya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut usia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia yaitu ada perubahan fisik, perubahan sosial, perubahan psikologis, dan perubahan kognitif. Nah, perubahan fisik ini meliputi penurunan pada penampilan dan fisik, perubahan kardiovaskular pada katup jantung, perubahan sistem pernapasan, perubahan interkumen, perubahan sistem persyarafan, perubahan muskuloskeletal atau yang sering terjadi pada wanita pasca menopause, lalu ada perubahan gastrointestinal, perubahan geniotourinaria, lalu ada perubahan pada vesika urinaria, perubahan pada pendengaran, dan perubahan pada penglihatan. Perubahan sosial menurut Siti dan kawan-kawan tahun 2008 meliputi post-power syndrome, single woman, single parent, kesendirian, kehampaan saat lansia lainnya meninggal, maka akan muncul perasaan kapan akan meninggal. Lalu ada perubahan psikologis yang meliputi lansia dapat dinilai dari keadaan adaptasi terhadap kehilangan fisik, sosial, emosional, dan mencapai kebahagiaan, keadaan, dan kepuasan hidup. Lalu yang terakhir ada perubahan kognitif yang meliputi lansia akan terjadi proses lambatnya berpikir, mudah lupa, bingung, dan pikun. Pada lansia kehilangan jangka pendek dan baru adalah hal yang sering terjadi menurut Fatimah pada tahun 2010. Selanjutnya ada kebutuhan gizi lanjut usia. Perilaku hidup sehat pada lansia akan terwujud jika terjadi keterpaduan antara asupan makanan yang baik dengan gerak badan atau aktivitas fisik secara rutin menurut Kemenkes RI pada tahun 2013. Asupan makanan berlebihan pada lansia tidak diperlukan lagi. Hal ini disebabkan pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menggunakan energi lebih efisien. Rata-rata kalori untuk lansia sekitar 2000 kakal, bergantung jenis kelamin dan aktivitas fisiknya. Selanjutnya, ada masalah makan yang terjadi pada usia lanjut usia. Hal yang perlu diperhatikan dalam pola makan lansia menurut Kemenkes RI adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan sedikit frekuensi sering. Yang kedua, makan jangan sampai merasa kenyang. Yang ketiga, makan nasi sebaiknya 1/4 piring sehari di siang hari supaya energi yang dihasilkan dapat dibakar dalam melakukan aktivitas di sore hari. Yang keempat, malam hari sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak mengandung antioksidan dan serat. Yang kelima, makanan selingan sebaiknya berupa buah-buahan dan sayuran, sehingga porsi 4-5 kali sehari terpenuhi. Yang keenam,
Minum cairan sekitar 8 hingga 10 cangkir sehari dan usahakan 2-3 cangkir diantaranya teh hijau atau sejenisnya yang merupakan antioksidan alami yang kuat. Selanjutnya, masalah gizi lanjut usia. Apabila usia meningkat, jumlah dan frekuensi makan yang dikonsumsi akan menurun jika dibandingkan dengan golongan yang lebih muda. Hal ini dipicu oleh bertambahnya jumlah lansia yang mengalami obesitas. Di samping itu juga masih bermunculan kasus-kasus gizi kurang dan penyakit infeksi seperti anemia. Salah satu penyakit degeneratif yang sering dialami oleh golongan lansia yaitu gout. Risiko terjadinya asam urat akan bertambah apabila disertai dengan pola konsumsi makan yang tidak seimbang. Banyaknya makanan tinggi purin yang dikonsumsi akan memperbesar risiko terkena asam urat pada kaum wanita lanjut usia yang notabene sudah menurun daya imunitasnya akibat hormon estrogen yang tidak diproduksi lagi, serta menurunnya daya metabolisme tubuh semakin membesar risiko terjadinya asam urat.